Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delira Majantabila, NIM 210246. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan sistem informasi bisnis. Untuk beroperasi bisnis harus berurusan dengan banyak informasi berbeda tentang pemasok, terus pelanggan, karyawan, faktur, dan pembayaran produk dan layanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi untuk beroperasi secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis mengacu pada cara kerja yang diatur, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga. Produk bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Bagaimana sistem informasi meningkatkan proses bisnis? Informasi sistem mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau menghasilkan faktur dan ketertiban pengiriman. Teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi, baru teknologi benar-benar dapat mengubah arus informasi sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi sehingga menggantikan langkah berurutan pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Septilina Puri Prawesti dengan NIM 2018-210181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem melayani kelompok yang berbeda dalam bisnis. Perusahaan bisnis itu mempunyai kelompok dengan tingkat manajemen yang berbeda, dan sistem ini itu mencakup pemrosesan transaksi dan sistem intelijen bisnis. Ada 3, yaitu yang pertama sistem pemrosesan transaksi, sistem intelijen bisnis, dan juga jenis lain dari sistem intelijen yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih non-rutin. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini itu melakukan pencatatan transaksi rutin harian yang digunakan untuk bisnis. Tujuannya adalah untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis. Sistem ini membahas kebutuhan pengambilan keputusan di semua tingkat manajemen, dan ini digunakan untuk memantau dan mengontrol bisnis untuk memprediksi masa depan. Dan yang terakhir yaitu jenis lain dari sistem intelijen bisnis mendukung pengambilan keputusan yang lebih non-rutin. Jadi sistem ini berfokus pada masalah yang unik, di mana prosedur ini mencapai solusi tidak sepenuhnya ditentukan sebelumnya. Dan sistem pendukung eksekutif ini membantu manajemen senior untuk membuat keputusan ini, dan membahas keputusan non-rutin itu seperti penilaian, evaluasi, dan juga wawasan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani, NIM 2018-210212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dalam bisnis kolaborasi dan bisnis sosial. Yang dimaksudkan dengan kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kolaborasi ini sendiri berfokus pada pencapaian tugas dan juga misi, dan biasanya terjadi dalam bisnis, organisasi, atau antar bisnis.
Pada saat ini, kolaborasi dan kerja tim menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu yang pertama, sifat pekerjaan yang telah berubah. Sifat pekerjaan yang telah berubah dari pabrik atau manufaktur dan pekerjaan prakomputer, di mana di setiap tahap dalam proses produksi terjadi secara independen satu sama lain dan itu dikoordinasikan oleh pengawas. Alasan yang kedua yaitu pertumbuhan pekerjaan profesional. Pekerjaan yang berkaitan dengan interaksi cenderung menjadi pekerjaan profesional di sektor jasa yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat. Pekerjaan profesional itu sendiri membutuhkan pengetahuan substansial dan juga berbagi informasi serta opini untuk menyelesaikan tugas. Alasan yang ketiga yaitu mengubah organisasi perusahaan. Untuk sebagian besar era industri, pekerjaan terorganisir secara hierarkis. Namun pada saat ini, pekerjaan diatur menjadi kelompok dan tim, dan juga diharapkan para anggotanya itu mampu mengembangkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugas. Alasan yang keempat yaitu mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan perusahaan berubah dari satu lokasi ke beberapa lokasi. Misalnya kantor atau pabrik di seluruh wilayah atau di suatu negara atau bahkan di seluruh dunia. Alasan yang kelima yaitu penekanan pada inovasi. Sebagian besar inovasi berasal dari hasil kolaborasi antar individu dalam suatu kelompok, baik itu bisnis ataupun lembaga pemerintah. Praktik dan teknologi kolaboratif yang kuat diyakini dapat meningkatkan tingkat dan juga kualitas dari inovasi itu sendiri. Alasan keenam yaitu mengubah budaya kerja dan bisnis. Penelitian tentang kolaborasi mendukung gagasan bahwa tim yang beragam menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih cepat daripada individu yang bekerja sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat dan teknologi yang digunakan untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama yaitu email dan pesan instan. Email dan pesan instan telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi yang utama untuk pekerjaan interaksi. Perangkat lunak ini beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya. Yang kedua yaitu wiki. Wiki merupakan jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten berupa teks atau grafis tanpa memiliki pengetahuan tentang pengembangan halaman web atau teknik pemrograman. Salah satu contohnya adalah Wikipedia. Yang ketiga yaitu dunia virtual. Dunia virtual seperti Second Life merupakan sebuah lingkungan 3D online yang dihuni oleh penduduk yang telah membangun representasi grafis dari diri mereka sendiri yang dikenal atau disebut sebagai avatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurul Laila Fadila dengan NIM 2018-210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, peran sistem informasi dalam bisnis. Dalam sebuah perusahaan, sistem informasi departemen sendiri yaitu unit organisasi yang bertanggung jawab untuk layanan teknologi. Nah, sistem informasi departemen di sini bertanggung jawab untuk menjaga perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur TI di perusahaan. Nah, Departemen Sistem Informasi sendiri juga mempunyai beberapa ahli. Apa saja? Yaitu yang pertama ada programmer, dan yang kedua yaitu ada analis sistem, dan yang ketiga yaitu ada manajer sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu ada programmer. Apa sih programmer itu? Nah, programmer merupakan spesialis teknis yang menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Dan yang kedua yaitu ada analis sistem. Analis sistem di sini merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan juga bagian organisasi lainnya. Pekerjaan analis sistem di sini untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis ke dalam persyaratan dan juga sistem informasi.
Dan yang ketiga yaitu ada manajer sistem informasi. Manajer sistem informasi sendiri merupakan pemimpin tim analis, manajer proyek, fasilitas fisik manajer, manajer telekomunikasi, atau juga ahli database. Mereka juga manajer operasi komputer dan staff entry data. Selain itu, yang selanjutnya yaitu di banyak perusahaan ada beberapa departemen sistem informasi. Apa saja? Yaitu ada CEO atau juga bisa disebut dengan Information Officer. CEO di sini merupakan kepala petugas informasi. CEO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi dan perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada CSO atau bisa disebut dengan Chief Security Officer. CSO di sini yaitu petugas keamanan utama. CSO di sini bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi bagi perusahaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan informasi dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada CPO. CPO sendiri yaitu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan sendiri mematuhi undang-undang privasi data yang ada. Nah, yang keempat yaitu ada CKO atau juga bisa disebut dengan Chief Knowledge Officer. CKO di sini yaitu petugas pengetahuan kepala. CKO di sini bertanggung jawab dalam bidang pengetahuan program manajemen perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2.